Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang seleksi nasional penerimaan peserta didik baru 2024 MAN Insan Cendekia se-Indonesia. MAN Insan Cendekia mempunyai moto Kampus Prestasi, Mandiri, dan Islami. Baiklah, kita mulai ya. Nah, jadi pada tahun pelajaran mendatang, yaitu tahun pelajaran 2024-2025, maka seleksi nasional penerimaan peserta didik barunya ini dapat dilihat pada website berikut ini. Untuk pendaftaran bisa dilihat pada alamat snpdb-madrasah.kemenak.go.id. Sedangkan petunjuk teknis tentang SNPDB 2024 bisa dilihat pada alamat bit.ly/juknis SNPDB 2024. Ya. Nah, isi dari kedua link tadi diantaranya ya secara garis besar adalah seperti ini. Jadi di tahun 2024 ini MAN Insan Cendekia di Indonesia sudah ada 24 madrasah yang tersebar di berbagai provinsi. Di antaranya yang 24 itu ya, ada di Serpong, ada di Gorontalo, ada di Jambi, kemudian Aceh Timur, Ogan, Komering Ilir, kemudian Siak, Pasir, Kota Pekalongan, Bangka Tengah, Padang Pariaman, Kota Batam, Man Ice Bengkulu Tengah, kemudian ada Insan Cendekia Tanah Laut, Sambas, Kendari, Kota Palu, Sorong, Tapanuli Selatan, Lombok Timur, Halmahera Barat, Goa, Pasuruan, Lampung Timur, dan yang terakhir, yang paling muda itu adalah Insan Cendekia Kota Palangkaraya. Nah, di ke-24 lokasi Insan Cendekia tadi, calon peserta didik yang mengikuti jalur tes atau jalur prestasi bisa memilih dua lokasi MAN Insan Cendekia yang salah satunya itu lokasinya sesuai dengan madrasah atau sekolah asal atau berdekatan dengan lokasi MAN Insan Cendekia. Jadi ya salah satunya harus yang dekat ya, dekat dengan MAN Insan Cendekia itu berada gitu ya. Nah, kemudian daya tampung untuk masing-masing MAN Insan Cendekia dapat dilihat di tabel seperti ini. Nah, yang paling besar daya tampungnya adalah MAN Insan Cendekia Serpong yang akan menerima peserta didik baru sejumlah 140. Dan 140 itu terdiri dari 70 peserta didik putra dan 70 peserta didik putri. Lainnya berkisar dari yang paling muda nih ya, Insan Cendekia yang paling muda, Kota Palangkaraya 48 siswa, kemudian ada yang 72, ada yang 96, ada yang 120, dan ada yang 144 siswa. Bisa dilihat di tabel ini ya. Kemudian, ya, nah, kuota pendaftar untuk setiap madrasah atau sekolah asal dapat dilihat pada tabel seperti ini. Jadi di sini ada kategorinya. Kalau sekolah atau madrasah asal itu berada di provinsi yang sama dengan MAN Insan Cendekia yang dipilih, maka kriterianya seperti ini. Kalau sekolah asal atau madrasah asal itu tidak berada di satu provinsi dengan MAN Insan Cendekia yang dipilih, maka kriterianya seperti ini. Itu yang pertama, kriteria yang pertama ya. Ini di provinsi yang sama atau di provinsi yang berbeda. Nah, kemudian ini juga kriterianya berdasarkan jumlah rombongan belajar. Di rombel itu adalah rombongan belajar. Itu adalah jumlah kelas paralel di kelas 9 atau di kelas 3 Wutso ya.
Nah, jadi kalau madrasah atau sekolah asal itu kelas 9-nya ada lebih dari 5 rombongan belajar, jadi lebih dari 5 kelas paralel, maka eh, yang boleh mendaftar, ya, yang boleh mendaftar misalnya di Nansi Insan Cendekia Serpong adalah 15 peserta didik terbaik. Nah, kalau jumlah rombongan belajarnya 5 atau kurang dari 5, maka peserta didik yang boleh mendaftar di MAN Insan Cendekia Serpong adalah maksimal 10 peserta didik. Ya. Tapi bila sekolah atau madrasah asal itu berada di provinsi yang tidak sama dengan MAN Insan Cendekia Serpong, maka bila kelas 9 atau kelas 3 Woodstock-nya itu ada lebih dari 5 kelas paralel, maka boleh mendaftarkan maksimal 10 peserta didik terbaiknya. Tapi kalau jumlah rombongan belajarnya 5 atau kurang dari 5, maka boleh mendaftarkan 5 peserta didik terbaiknya. Begitu kira-kira ya cara membaca tabel ini gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat untuk MAN Insan Cekindeki yang lain bisa dilihat kuota jumlah yang boleh mendaftar itu berapa, bisa dilihat di tabel ini gitu ya. Nah, kemudian jalur seleksinya ada 2, yaitu jalur jalur tes dan jalur prestasi. Nah, jalur tes ini boleh diikuti peserta didik dari madrasah atau dari sekolah, ya MTS, SMP negeri swasta, atau dari pendidikan diniyah formal, atau dari pendidikan muadalah. Nah, yang memenuhi syarat, kan syaratnya nanti ada ya. Nah, kemudian yang jalur prestasi ini adalah jalur non-tes. Jadi kalau yang jalur tes ini nanti tesnya melalui CBT, ya Computer Based Test. Nah, sedangkan yang jalur prestasi tidak menggunakan seleksi CBT. Nah, jumlah peserta didik yang bisa diterima di jalur prestasi ini adalah 10% dari daya tampung sekolah madrasah Insan Cendekia tersebut. Tadi misalnya daya tampung MAN Insan Cendekia Serpong itu 140, berarti yang bisa diterima di jalur prestasi maksimal 14 siswa yang tanpa tes. Tapi yang boleh mendaftar di jalur ini, nah harus melampirkan, nah ya, harus melampirkan prestasi. Prestasinya tingkat nasional. Misalnya peraih medali emas, perak, perunggu, atau juara 1, 2, 3 di bidang sains pada ajang OSN, KSM, MyRes, OPSI, atau lomba penelitian ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Kementerian Agama, Kementerian Dikbudristek, atau dilaksanakan oleh BRIN, atau ajang-ajang talenta nasional yang sudah dikurasi oleh kementerian dan atau lembaga resmi yang lain gitu ya. Atau prestasinya juga bisa berupa juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional pada kegiatan MTQ atau MQK, Musabaqah Qiraatil Kutub, atau pada Olimpiade Bahasa Arab atau Olimpiade Bahasa Inggris, atau peserta tersebut memiliki penghargaan luar negeri dari prestasinya yang merupakan lanjutan dari ajang OSN, misalnya IMU, IPO, IBU, IOI, dan lain-lain, yang meraih medali emas, perak, atau perunggu, atau meraih penghargaan penghormatan atau honorable mention ya. Nah, nanti maka sertifikat-sertifikat ini harus diunggah, ya, diunggah. Kemudian akan dilihat juga buktinya ini akan diklarifikasi dan diverifikasi. Bisa dengan cara tes kemampuan atau wawancara dan atau pembuktian lain untuk meyakinkan, gitu ya. Nah,
Kemudian, apa saja syarat pendaftaran bagi madrasah atau sekolah asal? Nah, syaratnya ada 3 ya. Untuk madrasah atau sekolah asal ini syaratnya yang pertama adalah madrasah atau sekolah itu mempunyai nomor pokok sekolah nasional NPSN. Kemudian syarat kedua adalah sekolah atau madrasah tersebut ya, sekolah atau madrasah asal tersebut terdaftar di EMIS atau terdaftar di Dapodik gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga, madrasah atau sekolah asal tersebut mempunyai sertifikat akreditasi dari BAN-SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, atau memiliki surat izin operasional madrasah atau sekolah atau PDF atau pendidikan adalah. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi bagi madrasah atau sekolah asal. Sedangkan syarat bagi peserta didik yang mau mendaftar adalah seperti ini ya. Nah, syarat 1 dan 2 itu harus dipenuhi oleh peserta yang mengikuti jalur tes atau yang mengikuti jalur prestasi. Jadi kedua jalur ini syarat 1 dan 2 harus terpenuhi. Syarat 1 adalah si peserta atau calon peserta didik tadi tercatat sebagai peserta didik kelas 9 atau kelas 3 WUSTO, MTS atau SMP negeri swasta atau pendidikan diniyah formal atau pendidikan adalah tahun pelajaran 2023-2024 ya. Nah, kemudian syarat kedua adalah si peserta didik ini berusia maksimal 17 tahun pada 1 Juli 2024. Nah, syarat ketiga ini diperuntukkan bagi peserta yang mengikuti jalur tes saja. Nah, untuk peserta yang mengikuti jalur prestasi tidak harus memenuhi persyaratan nomor 3 ya. Nomor 3 adalah persyaratannya adalah mendapatkan rekomendasi kolektif. Jadi rekomendasinya harus kolektif ya, sebagai siswa terbaik dari kepala madrasah atau kepala sekolah atau kepala PDF, kepala pendidikan mu'adaloh asal ya, yang berasal dari asalnya ya, sesuai dengan kuota pendaftar per madrasah atau per sekolah atau per PDF atau per pendidikan pada lo yang ditetapkan. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, itu syarat ketiga. Syarat keempat ini hanya diperuntukkan bagi peserta yang mengikuti jalur prestasi saja. Untuk yang mengikuti jalur tes, persyaratan nomor 4 ini tidak usah gitu ya. Apa itu persyaratan nomor 4 untuk yang mengikuti jalur prestasi? Ini adalah surat keterangan atau rekomendasi dari kepala madrasah, kepala sekolah, kepala PDF, kepala pendidikan mu'adaloh asal sebagai siswa yang berprestasi tingkat nasional. Tadi tingkat nasionalnya apa itu ajangnya? KSM, OSN, MyRes, OPSI atau lomba penelitian karya ilmiah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Kemendikbudristek atau BRIN atau ajang talenta nasional yang sudah dikurasi oleh kementerian. Nah, kemudian itu ada keterangannya, ada juara 1, 2, atau 3, boleh juga dari ajang MTQ atau MQK gitu ya, atau Olimpiade Bahasa Arab atau Bahasa Inggris, atau bisa juga keterangan Hafiz minimal 15 juz. Atau bisa juga ada penghargaan dari luar negeri yang merupakan ajang lanjutan dari OSN, misalnya ajang IMO, IBO, IPO, ICO, IOI, dan lain-lainnya, atau mendapatkan penghargaan penghormatan, honorable mention. Itu syarat keempat untuk yang mengikuti seleksi jalur prestasi ya. Nah, syarat kelima dan keenam itu diperuntukkan bagi yang mengikuti jalur tes atau yang mengikuti jalur prestasi. Jadi kedua jalur ini mensyaratkan 5, 6 ini ya. Syarat kelima adalah si pendaftar tadi memiliki NISN. Nah ya, nomor induk sekolah nasional yang terdapat pada EMIS, yang terdaftar pada EMIS atau pada Dapodik. Nah, kemudian yang keenam adalah mengunggah berkas persyaratan
yang terdiri dari ada pas foto terbaru dengan latar belakang merah berseragam sekolah masing-masing, ukuran 3 kali 4 cm dengan ukuran maksimal 300 kilobyte. Ya, perhatikan ini ukuran maksimalnya. Lebih dari ini nggak bisa diupload ya. Kemudian ada fotokopi akte kelahiran atau kenal lahir. Dan persyaratan yang 6C ini diperuntukkan bagi pendaftar yang mengajukan keringanan biaya personal pendidikan. Jadi persyaratan nomor 6C ini berupa fotokopi KKS Kartu Keluarga Sejahtera atau kartu program Keluarga Harapan atau kartu Indonesia Pintar atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat. Nah, ini yang 6C hanya diperuntukkan bagi pendaftar yang mengajukan keringanan biaya personal pendidikan saja. Gitu ya. Nah, itu adalah persyaratannya. Nah, bagaimana bentuk surat rekomendasinya? Ini adalah contoh format surat rekomendasi. Jadi di atas ini adalah kop surat dari sekolah atau madrasah asal. Kemudian ini ada nomor suratnya. Kemudian ada keterangan yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah. Nah, ini jabatannya kepala sekolah atau kepala madrasah. Kalau ada NIP-nya dicantumkan, kalau tidak, tidak usah. Kemudian jumlah rombongan belajar kelas 9 atau kelas 3 WUSTO-nya tadi ya, karena akan berhubungan dengan jumlah di sini gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tabel yang berisi nama peserta didik yang berprestasi, gitu ya, berprestasi dan nama si pendaftar itu ada di antara nama-nama yang tercantum di tabel ini, gitu ya. Nah, jadi surat keterangan ini harus ditandatangani dan dicap dari cap resmi lembaga tersebut ya. Nah, ini adalah contoh dari format surat rekomendasi yang harus memang diunggah juga gitu ya. Nah, kemudian mekanisme pendaftarannya. Jadi yang pertama, si pendaftar ini akan membuat akun pendaftaran dengan menggunakan email dan nomor induk kependudukan dari calon pendaftar. Jadi ini nggak boleh lupa ya. Nanti pakai emailnya apa, kemudian pakai nick-nya, nick calon pendaftar melalui aplikasi yang sudah ditetapkan. Gitu ya. Kemudian menginput data, mengunggah dokumen, surat rekomendasi, dan seterusnya. Kemudian untuk pendaftar jalur prestasi juga harus mengunggah data tambahan berupa sertifikat atau piagam prestasi dan kemudian memilih 2 pilihan madrasah insan cendekia yang dituju. Nah, jadi para peserta ini boleh melakukan pemilihan lokasi insan cendekia maksimal 2 pilihan ya. Nah, setelah diunggah, kemudian nanti akan diverifikasi oleh panitia. Kemudian kalau sudah diumumkan siapa saja yang berhak mengikuti tes CBT, maka si peserta tadi harus mencetak kartu pendaftaran. Gitu ya. Kartu pendaftaran bukti telah mendaftar pada SNPDB Insan Cendekia. Nah, kemudian jangan lupa nanti juga dipilih mau di mana lokasi tesnya gitu ya. Jadi lokasi tes tidak harus sama dengan lokasi insan cendekia yang dipilihnya. Ya, biasanya lokasi tes itu dipilih di tempat yang dekat dengan tempat tinggal gitu ya, atau dekat dengan sekolah asal begitu ya. Nah, nanti silakan dipilih mau tesnya itu di mana gitu ya. Nah, kemudian seluruh pendaftar SNPDB MAN Insan Cendekia yang mengikuti jalur tes dan jurus prestasi ini, kemudian mendaftarnya di alamat yang ini ya, secara online ya, snpdb-madrasah.kemenak.go.id. Ini online. Nah, kemudian akan dilakukan verifikasi, gitu ya. Verifikasinya juga secara online. Kemudian peserta atau pendaftar yang dinyatakan lengkap berkasnya
kemudian sesuai persyaratannya harus mencetak kartu tes ya. Jadi kartu tesnya dicetak sendiri dan pelaksanaan tes nanti akan menggunakan CBT ya, Computer Based Test. Nah, nanti kalau sudah tes, pengumumannya juga bisa diakses pada alamat snpdb-madrasah.kemenak.go.id ya. Nah, jadi bila sudah mengunggah seluruh persyaratan gitu ya, maka panitia akan melaksanakan seleksi berkas gitu ya. Seleksi berkasnya juga dilakukan secara online dan yang kemudian akan berhak mengikuti tes adalah peserta yang memenuhi semua persyaratannya dan akan diumumkan di website pada alamat ini snpdb-madrasah.kemenak.go.id gitu ya. Nah, materi seleksi CBT-nya untuk yang jalur seleksi gitu ya, terdiri dari yang pertama adalah tes potensi belajar 100 menit. Ini meliputi tes penelusuran bakat dan minat, kemudian tes kepribadian, kemampuan numerik, kemampuan verbal, dan penalaran analitik. Yang kedua adalah tes akademik 120 menit meliputi penalaran matematika, literasi keislaman yang terdiri dari pendidikan agama Islam dan moderasi beragama, kemudian literasi membaca yang terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Seleksi CBT dilaksanakan di lokasi tes yang ditentukan oleh panitia penyelenggara, gitu ya, di mana tempatnya. Misalnya peserta ini memilih Provinsi Banten, gitu ya. Jangan lupa nanti mungkin tempatnya di Banten ada lebih dari satu. Nah, peserta ini harus jeli memilih yang mana gitu ya. Misalnya yang satu di Serang, yang satu di Insan Cendekia Serpong gitu ya. Dua-duanya ada di Banten. Tapi yang mana yang lebih dekat, yang bisa dijangkau pada saat pelaksanaan tes, yang mungkin lebih dekat dengan rumah atau tempat tinggal, lebih dekat dengan sekolah asal atau yang lainnya. Perhatikan tempatnya ya, pilihan tempatnya. Nah, kemudian seleksi ini akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada hari Sabtu dan Minggu 2 dan 3 Maret 2024 mulai pukul 7.30 waktu setempat. Jadi kalau Indonesia Barat ya waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur ya waktu Indonesia Timur 7.30 sampai selesai. Nah, waktunya akan diatur secara bergantian sesuai dengan pengumuman. Nanti akan diumumkan. Biasanya satu hari itu ada 2 shift ya, shift pagi atau shift siang. Nah, si peserta ini harus lihat dia dapat tes yang jam berapa gitu ya. Di sana ada nanti ya kalau memang lulus seleksi berkasnya gitu. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini adalah tanggal-tanggal penting tahapan kegiatan SNPDB-nya. Yang pertama adalah informasi dan sosialisasi. Nah, ini tanggal 18 Desember sampai 17 Februari 2023 Desembernya sampai 17 Februari 2024. Kemudian pendaftaran online untuk jalur prestasi. Jadi yang ini adalah jalur prestasi ya. Jalur prestasi itu pendaftarannya mulai 8 Januari sampai 17 Februari 2024. Seleksi berkas jalur prestasi dimulai dari 9 Januari sampai 17 Februari 2024. Psikotes jalur prestasi, jadi untuk yang mengikuti jalur prestasi ada psikotesnya, itu dilaksanakan 22 Februari 2024. Pengumuman kelulusan jalur prestasi 24 Februari 2024, jadi ini pengumumannya lebih dahulu dibandingkan dengan jalur tes ya. Kemudian daftar ulang 25 sampai 30 Maret 2024, awal masuk asrama 13 Juli 2024. Itu bagi yang diterima. Bisa dilihat juga di sini ya. Nah, kemudian untuk
yang mengikuti jalur tes, ya, jalur tes, maka tanggal-tanggal pentingnya adalah, nah, informasi dan sosialisasi mulai 18 Desember 2023 sampai 17 Februari 2024. Pendaftaran online untuk jalur tes adalah 8 Januari sampai 17 Februari 2024. Ini sama ya, sama jalur prestasi. Seleksi berkas jalur tes 9 Januari sampai 17 Februari 2024. Ini juga sama dengan jalur prestasi. Pengumuman peserta CBT jalur tes. Jadi ini adalah peserta yang lolos seleksi berkas ya, yang memenuhi persyaratan tadi. Ini pengumumannya tanggal 20 Februari. Jadi kalau tanggal 20 Februari diumumkan, kemudian nama peserta itu ada di situ, maka silakan mencetak kartu peserta tes gitu ya. Nah, kemudian akan dilaksanakan uji coba. Nah, uji coba dahulu ya, CBT-nya, uji cobanya pada tanggal 29 Februari dan 1 Maret 2024. Jadi ada uji coba dulu, kemudian pelaksanaan CBT-nya itu adalah tanggal 2 dan 3 Maret 2024. Jadi ini harus dilihat peserta ini dapat giliran yang tanggal berapa dan yang jam berapa. Gitu ya. Kemudian pengumuman kelulusan untuk jalur tes adalah 20 Maret 2024, daftar ulangnya untuk jalur tes 25 sampai 30 Maret 2024, awal masuk asrama 13 Juli 2024. Gitu ya. Ini adalah tahapan kegiatan dan tanggal-tanggal penting untuk jalur tes. Tuh. Nah, jadi, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan bila ingin mendaftar pada Seleksi Nasional Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Maninsan Cendekia tahun pelajaran 2024-2025. Sekali lagi, websitenya pendaftaran adalah snpdb-madrasah.kemenak.go.id, sedangkan petunjuk teknis SNPDB 2024 bisa dilihat pada alamat bit.ly/Juknis SNPDB 2024. Untuk Man Insan Cendekia Serpong, maka ini adalah link-link yang bisa diakses untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang SNPDB 2024. Ya, bisa dilihat mau lihat atau mau menghubungi lewat jalur yang mana, silakan saja tinggal dipilih di sini. Ya, insya Allah akan direspon. Gitu ya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai SNPDB Man Insan Cendekia tahun 2024. Apabila masih ada yang belum jelas, silahkan menulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab, gitu ya. Silahkan men-share informasi ini kepada sahabat dan kerabat yang membutuhkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.